Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan klasifikasi jenis-jenis bisnis e-commerce di Indonesia. Presentasi ini diajukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Business Network dengan nama Dewi Nuraini, nomor induk saya 188207006. Saya dari Prodi Bahasa Inggris, Universitas Pancasakti, Bekasi. Internet atau World Wide Web atau WWW telah secara dramatis mempengaruhi perilaku bisnis. Pasar, industri, dan bisnis sedang berubah memenuhi tuntutan ekonomi dan teknologi. Teknologi informasi atau IT sekarang dimanfaatkan untuk mendorong aktivitas bisnis dan pasar. Pemanfaatan internet dalam dunia bisnis lebih dikenal dengan istilah electronic commerce. Definisi electronic commerce atau e-commerce menurut Loudon and Loudon 2009 adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. E-commerce berguna dalam mengurangi biaya administrasi dan waktu siklus proses bisnis dan meningkatkan hubungan dengan kedua mitra bisnis dan pelanggan. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi e-commerce. E-commerce didefinisikan sebagai proses pembelian, penjualan, mentransfer atau bertukar produk, jasa, atau informasi melalui jaringan komputer melalui internet. Kozinets et al. 2010. Menurut Hoffman and Fodor 2010, e-commerce dapat berjalan dengan baik apabila dijalankan berdasarkan prinsip 4C, yaitu connection atau koneksi, creation atau penciptaan, consumption atau konsumsi, dan control atau pengendalian. Dimensi keberhasilan sistem informasi dalam lingkungan e-commerce. Ada 6 dimensi keberhasilan sistem informasi menurut Dillon and McLean 2004 yang dapat diterapkan juga pada lingkungan e-commerce sebagai berikut. Yang pertama adalah kualitas sistem. Karakteristik sistem e-commerce dapat diukur sesuai kegunaan, ketersediaan, kehandalan, kemampuan beradaptasi, dan waktu respon. Misalnya, waktu download dan proses data. Lalu ada kualitas informasi. Jaringan konten harus dipersonalisasi, lengkap, relevan, mudah dimengerti, dan aman jika calon pembeli atau pemasok memulai transaksi melalui internet. Lalu ada kualitas layanan. Dukungan keseluruhan disampaikan oleh penyedia layanan. Lalu ada penggunaan. Diukur dari kunjungan ke situs web dan navigasi dalam situs tersebut untuk pencarian informasi dan pelaksanaan transaksi. Berikutnya ada kepuasan pengguna. Cara penting untuk mengukur pendapat pelanggan dalam sistem e-commerce dan harus mencakup seluruh pengalaman pelanggan. Dan yang terakhir adalah manfaat. Penting untuk menangkap keseimbangan dampak positif dan negatif dari e-commerce pada pelanggan, pemasok, dan karyawan. Bentuk interaksi dunia bisnis. Ada 6 bentuk interaksi dalam dunia bisnis. Yang pertama adalah B2B atau business to business, yaitu transaksi bisnis antar pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Yang kedua ada B2C, yaitu business to consumer, yaitu aktivitas yang dilakukan produsen kepada konsumen secara langsung. Berikutnya ada C2C, yaitu consumer to consumer, yaitu aktivitas penjualan konsumen kepada konsumen lainnya. Berikutnya ada C2B, yaitu consumer to business, yaitu konsumen menciptakan dan membentuk nilai akan proses bisnis. Lalu ada B2G, yaitu business to government. Proses ini terjadi antara pelaku bisnis dan instansi pemerintah. Lalu yang terakhir ada G2C, yaitu government to consumer, merupakan hubungan atau interaksi antara pemerintah dengan masyarakat.
Klasifikasi jenis-jenis bisnis e-commerce di Indonesia. Yang pertama ada listing atau iklan baris, contohnya adalah OLX. Tipenya yaitu B2C dan C2C. Lalu ada online marketplace, contohnya Shopee dan lainnya, tipenya adalah C2C. Lalu ada shopping mall, contohnya Zalora dan merek-merek lainnya. Tipenya adalah B2B dan B2C. Lalu ada toko online, contohnya Lazada, tipenya yaitu B2C. Lalu ada toko online di media sosial, contohnya adalah mereka yang bertransaksi lewat Facebook, Instagram, dan yang lainnya. Tipenya adalah C2C. Dan yang terakhir adalah website crowdsourcing atau crowdfunding. Contohnya ACT, kitabisa.com, dan yang lainnya. Tipenya adalah C2B. Sekarang kita akan membahas kritisi. Ada sebuah kasus, yaitu kejadiannya membeli Asus Zenfone 6, tetapi yang diterima adalah 2 box key spray. Kasus ini dialami oleh Rizky Kartadikarya atau disebut Rizky, terjadi di sekitar tahun 2015. Rizky yang membeli Asus Zenfone 6 di situs Lazada menerima barang berupa 2 box key spray. Kejadian yang menimpa Rizky bukanlah kejadian yang wajar. Hal ini dikarenakan Rizky seharusnya mendapatkan barang yang sesuai dengan yang dibelinya. Kejadian ini berawal dari Rizky yang membeli Asus Zenfone 6 di lazada.co.id yang ternyata mendapatkan pengharum pakaian dengan merek Keyspray sebanyak 2 box. Pihak Lazada sudah menyelidiki kasus yang dialami Rizky dan sudah mengidentifikasi individu yang bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Pihak Lazada akan segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menangani permasalahan yang terjadi. Lazada mengakui bahwa pada tanggal 8 Juli 2015 telah mengetahui terdapat pelanggannya yang menerima produk berbeda dari pesanan. Pihak Lazada akan menghubungi Rizky dan akan mengirimkan produk yang seharusnya diterima, karena pihak Lazada memiliki kebijakan perlindungan pelanggan, jaminan uang kembali 100%, dan jaminan kepuasan. Pada kasus Rizky ini, perusahaan yang bertanggung jawab terhadap logistik pengiriman paket kepada Rizky adalah RPX. Akhir dari kasus ini, pihak Lazada sudah bertanggung jawab dengan cara mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan Rizky. Pembahasan kasus. Lazada merupakan perusahaan retail yang didirikan oleh Rocket Internet, sebuah perusahaan internet yang berkantor pusat di Berlin, Jerman pada tahun 2011. Dengan pengalaman membesarkan perusahaan-perusahaan kelas dunia seperti Zalando, Top Tarif, eDarling, Groupon, dan lain sebagainya, membuat perusahaan tersebut bisa mengantarkan Lazada menjadi website toko online yang paling cepat berkembang di Asia Tenggara. Memang pada awalnya toko online ini didesain untuk menyaingi kehebatan Amazon, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Sebagai perusahaan kelas dunia, Lazada menganut sistem dan teknologi yang modern dan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Namun perusahaan kelas dunia ini tetap menemukan berbagai kendala dan kekeliruan sistem atau SDM. Terbukti dengan adanya kasus penerimaan barang yang tidak sesuai oleh pesanan pembeli. Pihak Lazada menyatakan bahwa kesalahan ini berasal dari individu pada operasional rantai supply di Lazada. Perlu diketahui bahwa pada kedua kasus ini, pihak Lazada menyatakan bahwa kesalahan ini berasal dari individu pada operasional rantai supply di Lazada. Pihak Lazada sudah bertanggung jawab dengan cara mengirimkan barang yang sudah sesuai dengan pesanan konsumen. Kritisi kasus. Kritisi kasus ditinjau dari prinsip 4C Hoffman and Fodor 2010. Subjeknya yaitu memastikan prinsip 4C yaitu connection, creation, consumption, dan control dilaksanakan dalam perusahaan e-commerce agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Kritisi, kasus berbedanya barang yang dibeli dengan yang diterima konsumen yang terjadi di Lazada
terjadi karena minimnya pengawasan dari pihak e-commerce dalam mengawasi transaksi jual-beli dengan konsumen. Saran, perusahaan e-commerce harus lebih tegas dalam menerapkan aturan kepada pihak penjual dan memaksimalkan sistem keamanan. Dari sudut pandang konsumen, konsumen diharapkan lebih berhati-hati dan memilih toko dengan rating yang baik. Dan terakhir sampailah kita pada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, perdagangan elektronik umumnya ditulis sebagai e-commerce adalah perdagangan produk-produk atau jasa dengan menggunakan jaringan komputer, khususnya memanfaatkan teknologi internet. Dengan aktivitas bisnis secara e-commerce, maka perusahaan dapat memperluas aktivitas dan menjangkau konsumen dengan lebih mudah. Juga proses transaksi yang selama ini sifatnya konvensional menjadi lebih modern dengan tersedianya transaksi online. Saran saya, perlu diadakannya pengujian secara empiris baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga ditemukan informasi seperti jenis-jenis e-commerce apa yang paling efektif digunakan dalam berbisnis, atau tipe seperti apa yang paling banyak digunakan di Indonesia. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga dapat membuka wawasan kita mengenai bisnis e-commerce di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.